Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1086. Joan tersenyum pahit. Kenapa aku harus membencimu? Awalnya, aku membencimu. Aku benci betapa lemahnya dirimu, dan betapa kamu tidak bisa menjaga kami. Di sini, dia menghela nafas dan berdiri. Tapi sekarang, aku tidak lagi membencimu. Aku tahu kamu benar-benar mencintaiku, dan aku bisa merasakan ketulusanmu. Joan melanjutkan. Aku juga mengerti ketidakberdayaanmu, bagaimanapun juga, kamu berada di dalam posisi yang sulit. Ayahmu dan keluargamu tidak akan pernah menyetujui hubungan kita pada saat itu. Selain itu, sebagai kepala keluarga, kamu harus selalu memperhatikan kehidupan semua anggota keluarga White. Terima kasih, Joan. Terima kasih sudah begitu pengertian dan pemaaf. Mata Nash memerah. Atau, mungkin ini hukuman Tuhan, untuk membuat penguasa keluarga White mati di ranjang, bukan di medan perang. Tambahnya, aku memikirkan banyak cara untuk mati, tetapi aku tidak pernah berpikir, aku akan mati karena diracuni. Joan berbalik dan menatap Nash, sambil tersenyum. Jangan terlalu pesimis, Jack sangat ahli dalam pengobatan. Aku sangat yakin, akan ada cara untuk menemukan penawarnya, aku yakin dia akan menemukan jalan. Aku tidak berpikir, untuk menemukan penawar racun ini akan mudah. Sangat sulit untuk menemukan racun ini, yang berhasil mempengaruhi praktisi Qi, apalagi praktisi Qi sepertiku, belum lagi untuk menemukan penawarnya. Artinya, racun ini sangat mematikan. Nash menyunggingkan senyum pahit. Jack, mungkin mengatakan itu sebelumnya, untuk menghiburku dan agar aku tidak mengetahui kebenarannya. Apakah kalian semua juga melakukannya? Kalian semua mungkin sadar, tidak ada cara untuk menemukan penawar racun ini. Aku tidak takut mati, jujur saja. Aku sudah puas, karena aku bisa melihatmu dan putra kita yang brilian, sebelum aku mati. Hehehe, bukankah kamu terlalu sentimental untuk seorang pria dewasa? Tidak ada yang mengharapkan, Jack masuk ke dalam ruangan pada saat ini. Dia mengamati ayahnya, yang sedang berbaring di tempat tidur. Jangan khawatir, aku tidak menyerah kepada Fernando, bahkan ketika kondisinya begitu serius, katanya. Akan sulit untuk menemukan bahan obat untuk penawarnya, tapi aku akan berusaha untuk mendapatkannya. Aku sudah tahu bagaimana cara mengobatimu, selama kita mendapatkan ramuan itu, penawarnya tidak akan menjadi masalah. Nash tercengang. Kapan kamu datang? Tanya dia kepada Jack. Jack terdiam beberapa saat, dia berpikir sejenak sebelum berbohong. Aku baru saja tiba di pintu, ketika aku mendengar kamu menyuarakan kesengsaraanmu, berbicara tentang bagaimana racun di tubuhmu tidak dapat disembuhkan. Betapa sedikit kepercayaan yang kamu miliki kepada putramu sendiri. Benarkah? Hahaha, aku tidak perlu khawatir tentang apapun denganmu, aku percaya kepadamu. Nash tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, oh, benar. Kenapa kamu belum tidur, Jack? Kamu pasti ada di sini, untuk membicarakan sesuatu. Benar, aku mempunyai sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Jawab Jack sambil tersenyum. Baiklah, aku akan kembali dan istirahat dulu. Aku akan memberi kalian berdua waktu untuk mengobrol. Bibir Joan melengkung menjadi senyum lembut ketika dia melihat Jack, lalu dia berjalan pergi. Apakah kamu sudah menggunakan mutiara Ciro? Tanya Nash setelah Joan pergi. Ya, hasilnya cukup menjanjikan. Mutiara itu benar-benar membungkus Fernando di dalam peti es. Jack menganggukkan kepalanya, dan duduk di samping tempat tidur. Ayah, berapa banyak setoran yang kita terima, dari keluarga cabang setiap tahun? Tanya Jack kepada ayahnya. Kegembiraan melonjak di hati Nash seketika itu juga. Jika Jack mulai menunjukkan kekhawatiran tentang masalah keluarga White, sepertinya, dia berniat menjadikan keluarga White sebagai keluarganya sendiri sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bertanya-tanya tentang masalah keluarga White. Bab 1087. Nash menyunggingkan seringai. Yah, kami selalu meminta mereka menyetorkan 50%. Tapi, kami telah menaikkan 10% dalam beberapa tahun terakhir, demi mengembangkan keluarga utama, jadi, mereka memberikan 60% kepada kami. Anggota keluarga cabang, juga harus membuat beberapa pengorbanan, untuk membantu generasi muda dari keluarga utama kita, agar bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Di sini, apresiasi melintas pada ekspresi Nash. Anggota keluarga cabang cukup baik, penatua ketiga mengatakannya sendiri, mereka benar-benar memahami maksud dan niat kami, dan mereka sepenuhnya bekerja sama dengan kami. Mereka juga memberikan rumput berjiwa dengan kualitas terbaik kepada kami. Aku telah berpikir, untuk mengembalikan setoran mereka kepada kami menjadi 50%, setelah kondisi keluarga utama cukup stabil.
Persis seperti yang Jack pikirkan, Penatua Ketiga dan Lily telah berbohong kepada semua orang dengan mengambil banyak sumber daya untuk peningkatan status bela diri untuk diri mereka sendiri. Jadi, kamu tidak pernah menambah setoran setelah menaikkannya menjadi 60%. Tidak sekalipun. Jack bertanya lagi, hanya untuk memastikan. Tidak. Nash tidak berpikir dua kali sebelum menjawab, 60% sudah cukup. Keluarga besar lainnya hanya membuat keluarga cabang mereka memberi 50%. Kadang-kadang, orang-orang dari keluarga utama bahkan akan membantu mencari sumber daya. Tapi di sini, anggota keluarga utama kita ingin semua orang berfokus pada pelatihan mereka agar bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya, kami meminta keluarga cabang mencari sumber daya dan memberikan 60% kepada kami. Setelah dia mengatakan itu, Nash juga menyadari ada yang tidak beres. Jack tidak akan datang di tengah malam jika tidak ada masalah. Kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu? Sebuah lipatan terbentuk di antara alisnya. Apa yang kamu dengar, Jack? Dia ragu-ragu bertanya kepada putranya. Apakah ada sesuatu yang kamu ketahui? Jack menganggukkan kepalanya. Ayah, kamu harus berjanji kepadaku, kamu tidak akan mengucapkan sepatah kata pun tentang masalah ini kepada Penatua Ketiga dan Lily. Jangan khawatir, aku bukan orang yang suka mengobrol. Aku cukup pintar untuk menyimpan rahasia. Nash menawarkan senyum hangat. Jangan bilang mereka diam-diam membuat keluarga cabang memberi lebih banyak sumber daya. Dia menebak. Itu benar. Mereka membuat keluarga cabang memberi 70% sebelumnya, dan sekarang, mereka meningkatkannya menjadi 80%. Keluarga cabang hampir tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka sendiri, dan mereka khawatir keluarga utama akan terus meningkatkan setoran, dan mereka tidak akan bisa bertahan saat itu. Akan tetapi, mereka telah menahan keluhan mereka selama ini, mereka memberitahuku secara rahasia hari ini. Jack sangat marah, dia mengepalkan tinjunya. Mustahil. Nash juga sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak. Namun, tepat ketika dia mengatakan itu, tiba-tiba gelombang darah keluar dari sudut mulutnya, warna segera terkuras dari wajahnya. Jangan marah, ayah. Tubuhmu masih lemah sekarang, obat yang kuberikan kepadamu hanya bisa menekan gejala sakitmu untuk sementara waktu, dan tidak terlalu lama. Tolong jangan marah, atau kondisimu akan memburuk. Jack terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia dengan cepat mengambil tisu untuk menghapus jejak darah dari sudut mulut Nash. Darah ini bukan apa-apa ketika aku memintamu untuk merawatku. Nash memandang Jack dengan gembira. Bab 1088. Ketika dia mendengar ini, kehangatan memenuhi hati Jack. Jangan khawatir, aku akan membantu mengobati kondisimu. Katanya sambil tersenyum. Sekarang aku curiga, Lily lah yang memberikan racun ini kepadamu. Dia sudah mengirim pembunuh untuk mengejarku di Provinsi Tengah, siapa bilang dia tidak akan melakukan hal seperti ini kepadamu? Dia mengirim pembunuh untuk mengejarmu, dan Patronum ke-9, yang memiliki hubungan baik dengan Penatua Ketiga dan yang lainnya, menunggu untuk membunuhmu di pintu masuk di bawah kaki gunung. Selanjutnya, dia bergandengan tangan dengan Penatua Ketiga, untuk mengambil beberapa sumber daya seni bela diri untuk diri mereka sendiri, dengan meningkatkan setoran dari keluarga cabang. Mereka telah membuat hubungan mereka jelas di depan mata kita. Nash menghela napas berat. Bodohnya aku, karena tidak mempercayai persekongkolan mereka, bahkan setelah semua ini. Katanya dengan tidak sabar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ayah? Aku pikir itu akan sulit, bagaimanapun, Penatua Ketiga adalah seorang praktisi Qi yang kuat. Satu-satunya yang mungkin bisa menandinginya sekarang adalah Penatua Pertama. Juga, Lily bukanlah seseorang yang mudah untuk ditangani. Lebih penting lagi, dia adalah putri pertama dari keluarga Lagorio. Kita akan benar-benar merusak hubungan kita dengan keluarga Lagorio jika kita bertekad untuk membunuhnya. Keluarga Lagorio telah jatuh, tetapi mereka tidak lemah. Jika kita berperang, ada beberapa tetua dari keluarga Lagorio di sini yang mungkin akan berpihak kepada mereka. Jack mengerutkan kening ketika dia mempertimbangkan situasinya. Dia benar-benar merasa tidak ada cara mudah untuk menangani masalah ini. Jika mereka akan bertarung, ada banyak pelayan dari keluarga Lagorio di keluarga White yang mungkin berpihak kepada keluarga asli mereka. Bahkan, jika keluarga White menang dari perseteruan itu, kedua belah pihak akan menerima pukulan telak, dan keluarga White akan menderita kerugian yang sangat besar. Selain itu, tidak mudah bagi keluarga White untuk tumbuh menjadi lebih kuat, yang akhirnya bisa berdiri di antara 8 keluarga bayangan. Jika mereka memasuki perang keluarga, mereka mungkin akan turun beberapa peringkat, membuat semua upaya mereka sebelumnya sia-sia.
Nash mengangguk setuju, setelah dia mendengar ini. Kamu benar-benar orang yang cerdas, kamu sudah mengerti situasinya dengan segera. Mungkin akan lebih baik jika aku sehat. Sejujurnya, aku tidak takut membunuh tetua ketiga dan Lily, dan tentu saja aku tidak takut keluarga White akan kehilangan reputasi dan kekuatan mereka. Jika Lily dan yang lainnya telah melakukan perbuatan seperti itu berarti mereka ingin melihat kita melawan keluarga Lagorio. Yang paling aku khawatirkan adalah, kita akan melawan anggota keluarga cabang White kita. Jack tidak pernah berpikir, Nash akan mampu melihat gambaran yang lebih besar, sambil menahan rasa sakitnya. Hal itu membuat Jack mengevaluasi kembali penilaian terhadap ayahnya. Pasti tidak mudah bagi pria ini, untuk menjadi penguasa keluarga White, untuk bisa membimbing keluarga, selangkah demi selangkah, hingga mereka mencapai tempat mereka sekarang, dan membuat pilihan sulit dari waktu ke waktu. Sekarang, keluarga cabang dipaksa untuk memberikan 80% dari sumber daya bela diri mereka. Jika ini terus berlanjut, kemarahan dan kebencian yang berkobar di dalam diri mereka akan tumbuh lebih dalam, sampai mencapai titik didih dan meledak. Pada saat itu, semuanya akan kacau balau. Keluarga cabang bukanlah tandingan orang-orang dari keluarga utama, tetapi jika mereka memilih untuk melawan keluarga utama tanpa memperdulikan nyawa mereka, keluarga utama tidak akan mampu menanggung akibatnya. Lebih penting lagi, anggota keluarga cabang, serta kekuatan yang melekat pada keluarga White, berjumlah sekitar 6 atau 70%. Ayah, jangan bertindak dulu, kita hanya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pertama-tama, aku akan memikirkan cara untuk menemukan penawar racunnya untukmu. Keterampilan bertarungmu, mungkin lebih kuat daripada Penatua ketiga. Saat kondisi tubuhmu menjadi lebih baik, kita setidaknya bisa menekan Penatua ketiga. Jack terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, atau, kita bisa mengadakan pertemuan, untuk memindahkan tanggung jawab, menerima dan mencatat setoran dari keluarga cabang kepada orang lain. Bagaimana menurutmu? Bab 1089. Nash mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Butuh waktu beberapa lama, sebelum dia akhirnya menjawab. Itu ide yang bagus, tapi itu terlalu berbahaya. Begitu kita menyerahkan tanggung jawab kepada penatua lainnya, seolah-olah kita tidak tahu apa-apa, tentang bagaimana Lily dan yang lainnya, diam-diam memeras 70 hingga 80% dari sumber daya bela diri keluarga cabang. Tidak butuh waktu lama, bagi para tetua lainnya, akan mengetahui tentang masalah ini. Pada saat itu, kita tidak akan bisa berpura-pura bahwa kita tidak menyadarinya. Di sini, Nash berhenti sejenak sebelum melanjutkan, begitu para tetua dari keluarga utama mengetahui hal ini, kekacauan akan meletus. Bagaimanapun, kita akan memasuki perang saudara yang mengerikan. Jack menghela napas dalam-dalam. Dia memikirkannya sebelum berkata, lalu, mengapa aku tidak diam-diam menyampaikan pendapatmu kepada keluarga cabang? Aku akan membuat mereka bertahan selama 1 atau 2 bulan, dan kita akan mengembalikan setoran mereka menjadi 50% setelah kondisimu sembuh total. Di samping itu, aku mempunyai ide untuk memberikan beberapa manfaat kepada keluarga cabang. Oh, mari kita dengarkan idemu. Nash sangat senang setelah mendengar itu. Dia mengagumi kecerdasan dan kemampuan Jack untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Dia sangat yakin, keluarga White akan memasuki era kemakmuran jika Jack menjadi kepala keluarga White di masa depan. Kepala keluarga cabang, semua telah memberitahuku bahwa ada banyak generasi muda berbakat di antara anggota keluarga mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki sumber daya bela diri yang cukup, jadi kemajuan mereka sangat lambat. Jack tersenyum dan duduk di samping ayahnya. Kita bisa meminta keluarga cabang untuk memilih 2 atau 3 anak muda yang menurut mereka berpotensi besar dan membiarkan mereka menjadi anggota keluarga utama, lanjutnya. Mereka akan menikmati sumber daya bela diri, sama seperti yang digunakan oleh keluarga utama. Bagaimana dengan itu? Dengan cara ini, keluarga cabang akan mempunyai sedikit harapan, dan hal ini akan menenangkan keluhan di hati mereka untuk sementara waktu. Tidak buruk, kenapa aku tidak memikirkan solusi itu sebelumnya? Mata Nash berbinar. Kamu akan bertanggung jawab untuk merekrut dan mengawasi perkembangan anggota baru ini. Bagaimana dengan itu? Mereka pasti akan berterima kasih kepadamu, begitu mereka tumbuh dewasa, dan mereka akan sangat membantumu. Kamu juga tahu bahwa, kehormatan tertinggi yang bisa kita miliki adalah, untuk bisa mencapai status dewa sejati. Jika kamu bisa membantu beberapa dari mereka mencapai status dewa sejati, mereka akan sangat kuat, dan mereka akan dengan senang hati membantumu. Jack terdiam sejenak, dia baru saja ingin membantu keluarga cabang, tetapi Nash langsung mengambilnya, dan memutarnya menjadi kesempatan baginya untuk naik ke puncak.
Setelah dia memikirkannya beberapa saat, dia tetap mengangguk. Kita akan mengumumkan keputusan ini selama pertemuan besok. Lily dan yang lainnya tidak akan banyak menaruh curiga jika kita memutuskan kondisi itu. Selain itu, orang-orang dari keluarga utama telah menghabiskan bertahun-tahun untuk fokus pada pelatihan. Mereka telah tumbuh menjadi lebih kuat, dan mereka telah berkembang pesat, tetapi, aku pikir sudah waktunya mereka pergi, untuk mencari sumber daya untuk diri mereka sendiri. Di sini, wajah Jack menyala dalam kegembiraan. Aku percaya, mereka hanya bisa tumbuh lebih kuat, setelah mengalami pertumpahan darah di dunia yang nyata. Orang-orang dari keluarga utama lainnya, semua pergi mencari sumber daya sendiri, berkelahi dengan binatang buas dan berjuang untuk tetap hidup. Sementara itu, jika orang-orang kita tidak memiliki pengalaman pertempuran, mereka akan menjadi target yang empuk, meskipun jika mereka melatih diri mereka sendiri, menjadi level yang lebih tinggi daripada lawan mereka. Nash sangat bersyukur ketika mendengar kata-kata putranya. Dia menatap Jack dengan serius. Kamu benar, kita tidak hanya berpikir untuk meningkatkan status bela diri mereka. Jika itu masalahnya, murid-murid muda yang berbakat dari keluarga White memang harus mendapatkan latihan di dunia nyata. Akhirnya, Nash berkata, baiklah, Jack. Aku akan mengikuti rencanamu. Aku akan mengumumkan dua keputusan ini pada pertemuan besok. Tolong, bantu aku menangani keluarga cabang, suruh mereka menahannya 2 atau 3 bulan lagi. Bab 1090. Istirahatlah dulu, ayah. Aku akan kembali dulu. Jack menganggukkan kepalanya dan segera pergi. Baiklah, putraku benar-benar sudah dewasa. Dan jauh lebih dewasa, jika dibandingkan dengan Lance. Setelah Jack pergi, Nash berbaring di tempat tidur, rasa terima kasih tertulis di wajahnya. Keesokan paginya, anggota keluarga cabang yang menginap, mulai kembali satu demi satu, semuanya tampak normal. Namun, tidak ada yang mengira, Hudson, yang sedang berbicara dengan dua putri keluarga White di sebuah paviliun, akan mengamati Lancelot, yang sedang menuju ke tempat Jack. Aneh, kenapa dia pergi ke tempat Jack? Anggota keluarga cabang lainnya sudah pergi, kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia malah pergi menemui Jack? Hudson mengerutkan kening, saat dia menatap punggung Lancelot, kecurigaan terukir di ekspresinya. Dia merasa sangat malu kemarin. Dia ingin membunuh Jack, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuhnya, sebelum dia tersingkir. Dia juga berpikir, Jack akan menjadi pesaing terakhir dalam kompetisi untuk menjadi juara, dan pewaris keluarga White. Hah, siapa yang mengerti? Dia mungkin akan menjilat sepatu Jack. Bagaimanapun, orang itu adalah pewaris kepala keluarga sekarang, dan semua orang sudah tahu, tuan kita tidak akan hidup lama setelah tertular penyakit aneh itu. Jack akan menjadi kepala keluarga pada saat itu, banyak orang yang akan menjilatnya. Seorang wanita yang mengenakan gaun ungu, berbicara dengan nada masam. Tidak mungkin, keluarga cabang berada di dalam posisi yang begitu rendah. Tentu saja, mereka ingin mendapatkan bantuan dari Jack, sehingga keluarga mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Hudson menganggukkan kepalanya. Itu benar, Pang itu adalah pewaris keluarga White sekarang, kita seharusnya tidak memprovokasi dia. Kita akan menempatkan diri kita dalam posisi yang mengerikan, begitu dia menjadi kepala keluarga, dan menyimpan dendam terhadap kita. Dia pasti akan melakukan balas dendam kepada kita. Itu benar, aku tidak pernah menyangka, menantu laki-laki seperti dia, akan naik pangkat begitu cepat. Terlebih lagi, aku tidak pernah menduga, orang luar akan merebut posisi pewaris, ketika kalian atau Lance siap untuk mengambil alih. Wanita itu menjawab dengan senyum dingin, jelas sekali dia merasa tidak senang. Itu sangat tidak adil. Sudut bibir Hudson berkedut. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini, dia satu-satunya putra Nash, yang berhak mewarisi posisi kepala keluarga. Banyak tetua dari keluarga kita, juga mengikuti perintah Nash dengan sangat baik, mereka semua melayaninya tanpa ragu sedikit pun. Aku juga mengaguminya. Pikirkan tentang ini, dia dibesarkan di dunia luar, seseorang seperti itu, pasti memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Siapa yang tidak iri, dengan situasi seperti itu? Wanita muda lainnya tersenyum kecil. Kita hanya tidak tahu, apakah dia akan mampu memimpin keluarga kita dengan baik, setelah dia menjadi kepala keluarga White. Bagaimanapun, keluarga White sangat besar, menjadi kepala keluarga adalah posisi yang sulit. Pada saat ini, Lancelot sudah tiba di tempat Jack. Jack bangun pagi-pagi, dia sekarang duduk di bawah pohon di taman, menyeruput teh dari cangkirnya dan menunggu Lancelot. Salam, Tuan Muda Jack. Aku tidak pernah menyangka, kamu akan bangun sepagi ini.